Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min sururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu tajtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Amma ba'du. Qala alaihi salatu wassalam fi hadisihi la yadkhulul jannata qatta'un. Atau kama qala alaihi salatu wassalam, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, episode yang ke-21 ini kita akan lanjutkan tentang min afatil lisan. Yang berikutnya adalah masih melanjutkan pada pembahasan yang kemarin, yaitu bahwa salah satu di antara afatul lisan adalah ifsya'us sir, yaitu menyebarkan rahasia. Di sini beliau juga menyebutkan tentang membahas sedikit tentang al-ma'arid. Al-ma'arid itu bahasa lainnya adalah tauriyah. Tauriyah itu adalah ungkapan dusta, tetapi tidak masuk dalam kategori dusta. Jadi tauriyah itu adalah salah satu di antara musibah lisan yang biasa diucapkan oleh orang yang terpeleset kepada perbuatan maksiat adalah perbuatan dosa dan dusta. Dan dusta itu menjadi sesuatu yang diharamkan oleh Allah Ta'ala karena bertentangan dengan banyak ayat dan banyak hadis yang melarang kita untuk mengucapkan kalimat dusta. Di antaranya adalah di dalam surah Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan ucapkan kalimat-kalimat, ucapan-ucapan yang lurus. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian berkata jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan. Dan kebaikan itu membawa kalian kepada jannah. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Tapi di satu sisi ternyata ungkapan berdusta, berkata dusta itu dalam batas tertentu akan diperbolehkan dengan beberapa syarat. Nah, maka disinilah muncul namanya tauriyah. Tauriyah. Apa itu tauriyah? Tauriyah adalah mengucapkan suatu ucapan yang maksud dari ucapan itu berbeda dengan apa yang difahami oleh orang yang diajak bicara. Karena ada kalimat yang mengandung dua makna. Ada satu kalimat yang mengandung dua makna, makna yang jauh dan makna yang dekat. Yang diinginkan oleh orang yang berbicara adalah makna yang jauh, sementara yang difahami oleh orang yang lawan bicara adalah makna yang dekat. Maka disinilah muncul istilah tauriyah. Tauriyah. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Bagaimana tentang tauriyah ini? Ya, tauriyah itu disebutkan dengan istilah lain namanya al-ma'arid. Al-ma'arid itu sama dengan tauriyah. Maka kita melihat ternyata di dalam Al-Quran Allah SWT pernah menyebutkan tentang kalimat tauriyah ini, sebagaimana ketika Allah SWT menyebutkan tentang kisah di masa lalu, yaitu ketika kisah di masa Nabi Adam alaihissalam yang diabadikan oleh Allah SWT di dalam surah Al-Maidah ayat 31. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim,
Fabasallahu ghuraban yabhasu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi. Qala ya wailata ajastu an akuna mithla hadzal ghurab fa awari sawata akhi fa asbaha minan nadimin. Fabasallah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus, kemudian Allah mengutus seekor burung gagak untuk menggali-gali di bumi, untuk memperlihatkan kepadanya, kepada Qabil, bagaimana seharusnya ia menguburkan mayat saudaranya. Jadi ketika Qabil ini mempunyai rasa hasad kepada Habil, maka pada akhirnya Qabil membunuh saudaranya Habil, dan ketika Habil dibunuh oleh saudaranya, ya meskipun istilah Qabil dan Habil ini juga ada yang sebagian kalangan para ulama juga memperselisihkan apakah itu nama-nama yang betul-betul maksur atau tidak, ya, sampai kepada zaman itu atau tidak. Tetapi untuk lebih memudahkan kita memahami bahwa ada di antara putra-putra dari Nabi Adam itu yang punya rasa hasad kepada saudaranya, kemudian ketika orang yang punya hasad ini kemudian membunuh saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan utusan, yaitu dalam bentuk burung gagak, yang burung gagak itu menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepada orang yang membunuh tadi seharusnya bagaimana menguburkan mayat saudaranya. Maka Qabil mengatakan, aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Karena itu jadilah ia seorang di antara orang-orang yang menyesal. Nah, di dalam surat ini, di dalam ayat ini Allah SWT menyebutkan beberapa ungkapan, yaitu liyuriyahu sawat akhi, ya, untuk menutupi mayat saudaranya, untuk menguburkan mayat saudaranya. Nah, kalimat liyuriyahu itu bermakna tauriyah. Maka tauriyah itu sesungguhnya bermakna menutupi sesuatu. Karena satu ungkapan yang mengandung dua makna, makna dekat dan makna jauh, tetapi makna yang dimaksudkan oleh orang yang mengucapkan adalah makna yang jauh, sementara makna yang difahami oleh orang yang lawan bicaranya adalah makna dekat. Dahulu ketika Rasulullah SAW dalam satu kesempatan, ya, itu pernah bertemu dengan orang kafir Quraisy. Ketika ditanya itu Rasulullah SAW, dari mana engkau? Maka Rasulullah SAW mengatakan, ana minal ma, saya dari air. Maksudnya air di sini bisa mengandung dua pengertian. Kalau yang difahami oleh orang yang bertemu, orang kafir yang melihat Rasulullah itu, maka air adalah dari sumber air di tempat di sekitar itu. Tetapi makna al-ma di situ di dalam ungkapan Rasulullah itu adalah bahwa setiap manusia itu diciptakan dari air mani. Ini salah satu contoh di antara tauriyah. Nah, jamaah kaum muslimin rahimakumullah, apakah sikap tauriyah itu diperbolehkan? Maka dalam penjelasan yang cukup panjang, maka tauriyah itu sesungguhnya diperbolehkan dalam batas-batas tertentu saja, dalam kondisi-kondisi yang terbatas. Tidak setiap tauriyah itu boleh. Kenapa? Karena ketika seseorang itu menganggap bahwa tauriyah itu boleh mutlak dalam setiap waktu, dalam waktu yang panjang, tidak ada batasan, maka dia akan dikhawatirkan menimbulkan madorot yang banyak. Ya. Jadi tauriyah hanya boleh dalam hal-hal yang sifatnya itu adalah mengandung maslahat, dan tidak ada cara lain untuk mengambil maslahat itu kecuali dengan tauriyah. Ya, seperti misalnya dicontohkan al-isti'anah ala nahyil munkar, ketika seseorang berusaha untuk membantu saudaranya mencegah satu kemungkaran, maka tauriyah itu boleh dipraktekkan. Ya, karena dia mampu mendapatkan maslahat, mampu menjauhkan sesuatu dari kemungkaran, maka diperbolehkan menggunakan tauriyah ini. Tetapi ketika tidak ada maslahat yang mungkin timbul, tidak ada mafsadat yang bisa dihindarkan, maka tauriyah tidak dianjurkan untuk untuk dilakukan. Kenapa? Karena tauriyah itu ketika dipraktekkan maka mesti ada tujuan. Sebagaimana ketika Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan
suatu hari dahulu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau bersama dengan istrinya, ketika beliau bersama istrinya masuk di satu kota, maka di kota itu sang pemimpin, sang raja itu mencari wanita yang cantik untuk dibawa ke istana untuk diangkat untuk diperistri oleh raja. Maka ketika ada utusan daripada raja itu bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Nabi Ibrahim pun mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, nanti ketika ada yang bertanya kepadamu, ya, apakah istrinya, apakah Saroh ini istrinya atau tidak, maka sesungguhnya jawablah bahwa engkau adalah saudara perempuanku. Ya. Maka betul ketika sampai di pintu masuk di negeri itu, maka Nabi Ibrahim kemudian bertemu dengan utusan dan kemudian ditanya. Dan istrinya mengatakan bahwa aku adalah saudara perempuannya Ibrahim. Tentu kalimat aku adalah saudara perempuan Ibrahim ini mengandung makna. Kenapa Nabi Ibrahim berani mengatakan begitu? Apakah itu bagian daripada dusta? Tapi ternyata tidak. Maksud daripada saudara perempuan adalah pada saat itu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam di masa itu tidak ada orang yang beriman kecuali istrinya. Maka istrinya adalah satu-satunya saudaranya Nabi Ibrahim, saudara seiman. Ini diantara contoh tauriyah yang bisa dilakukan dalam keadaan untuk menyelamatkan diri. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Tetapi sekali lagi termasuk Imam Nawawi mengatakan bahwa tauriyah itu tidak disarankan karena banyaknya madarat yang akan mungkin timbul ketika seseorang mempermudah untuk tauriyah. Apa? Tauriyah. Yang pertama, ketika seseorang itu mengucapkan tauriyah, maka lambat laun, lama kelamaan sikap tauriyah itu akan menyebabkan orang itu tidak dipercaya saudaranya. Tidak dipercaya saudaranya. Nanti orang yang diajak bicara akan mengatakan barangkali dia mengucapkan kalimat tauriyah, bukan sesuatu jawaban yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua, ketika seseorang menggunakan tauriyah ini terus-menerus, maka bisa jadi dia akan terbiasa dengan ucapan berdusta. Maka dari sinilah kemudian para ulama kemudian menyarankan supaya kalau memang tidak terpaksa dalam kondisi yang sangat dibutuhkan, maka tidak diperbolehkan untuk menggunakan tauriyah. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Yang berikutnya adalah al-afah, as-saminah adalah al-ghibah. Ini ghibah kemarin kita sudah bahas bahwa salah satu di antara musibah lisan adalah ghibah, dan ghibah ini disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Hujurat. Dalam satu ayat Allah menyebut 3 dosa sekaligus. Ijtanibu katsiran minadh-dhanni fa inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu. Ya. Wa la yaghtab. Dosa yang pertama adalah suudzon, dosa yang kedua adalah tajassus, dan dosa puncaknya adalah ghibah. Maka dia menjadi bagian dari rentetan dosa yang dikerjakan oleh seorang hamba. Kemudian juga pengecualian ghibah yang sudah disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab beliau, kitab Al-Adhkar, yang menyebutkan tentang itu. Yang berikutnya adalah al-afah. Al-afah at-tasi'ah adalah an-namimah. Musibah yang ke-9 adalah an-namimah. An-namimah. Apa itu namimah? Namimah adalah memindahkan ucapan seseorang kepada orang lain bertujuan untuk menimbulkan fitnah di antara keduanya. Ketika seseorang ingin menimbulkan fitnah di antara dua orang, maka dia akan mengucapkan kalimat A dipindah kepada kalimat B, kepada orang yang B. Sehingga dari keduanya itu, meskipun yang diucapkan itu adalah benar. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, la yadkhulul jannata qattat. Tidak akan masuk ke dalam jannah al-qattat. Al-qattat itu adalah an-namam. An-namam itu adalah namimah. Kemudian
namimah ini bagian dari salah satu di antara ciri orang yang mendapatkan siksaan di alam kubur. Rasulullah SAW dalam satu kesempatan pernah melewati sebuah kuburan. Di kuburan itu Rasul berhenti dan sesungguhnya innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Sesungguhnya kedua penghuni kubur ini sedang disiksa oleh Allah Taala dan mereka tidak disiksa kecuali karena mereka mengerjakan sebuah perbuatan dosa besar. Apa itu? Innahu, salah satu di antara cirinya adalah yamshi bin namimah. Orang ini dulu ketika di dunia dia suka namimah, suka mengadu domba orang lain dengan memindahkan ucapan orang lain kepada ucapan seseorang kepada orang lain, sehingga timbullah fitnah di antara keduanya. Nah, ada beberapa ancaman yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bagi orang yang suka bersikap namimah. Salah satunya adalah disebutkan oleh Allah SWT di dalam surah Al-Qalam, wala tuti kulla halafim mahin hamazim masya'im bin namim manna'in lil khairi mu'tadin asim. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, banyak mencela, yang kian kemari mengumbar fitnah dan banyak menghalangi perbuatan baik, yang melampaui batas lagi banyak berdosa. Juga riwayat yang lain tentang ancaman orang-orang yang bersikap atau suka mengerjakan namimah ini, la yadkhulul jannatan namamun, tidak akan masuk jannah, yaitu orang yang namimah. Salah satu di antara keburukan namimah adalah sebagaimana disebutkan oleh Allah Taala di dalam surah Al-Qalam ayat 10 sampai ayat 11. Wala tuti kulla halafim mahin. Janganlah kamu taat kepada orang yang suka bersumpah dan hina, yang suka mencela dan berjalan untuk berbuat namimah. Masya'im binamim, orang yang suka berjalan ke sana kemari dengan namimah. Yang kedua adalah diancam dengan siksa kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis yang melalui jalur Ibnu Abbas. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga Imam Muslim. Marron Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bi qabrain. Qala innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Amma akaduhuma fakana la yastatiru minal baul wa ammal akharu fakana yamshi bin namimah thumma akhadha jaridatan ratbatan fashaqqaha nisfaini fagharaza fi kulli qabrin waqidatan qalu ya Rasulullah lima fa'alta hadha qala la'allahu yukhaffifu anhuma ma lam yaibasa. Nabi melewati dua kuburan. Lalu Nabi SAW bersabda, sesungguhnya keduanya ini orang yang kedua ini disiksa. Kedua orang ini disiksa dan tidaklah keduanya disiksa dengan perkara yang berat untuk ditinggalkan. Jadi dosa yang dikerjakan oleh dua penghuni kubur itu sesungguhnya bukanlah dosa yang berat untuk ditinggalkan. Bisa ditinggalkan. Apa itu? Yang pertama, dia tidak menjaga diri dari dari najis karena buang air kecil. Ini sesuatu yang sesungguhnya tidak berat untuk ditinggalkan. Orang ketika buang air kecil, dia berusaha untuk menjaga dirinya. Maka ketika kita sedang buang air kecil, maka diperintahkan untuk mampu menjaga diri dari kotoran atau najis dari buang air kecil itu. Kemudian yang kedua, orang yang kedua ini disiksa di dalam alam kubur karena dia suka melakukan namimah, yaitu mengadu domba antar saudaranya. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, yang ketiga ancaman yang diberikan oleh Rasulullah SAW bagi orang yang suka namimah adalah diancam tidak masuk surga. An Hammam ibn al-Haris qala kana rajulun yang kulul haditha ilal amir fakunna julusan fil masjidi faqala al-qawmu hadha mimman yang kulul hadith ilal amir qala faja'a hatta jalasa ilaina faqala
Hudzaifah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadkhulul jannata qattatun. Rawahu Muslim. Dari Hammam bin Haris, dia berkata, dahulu ada seorang laki-laki yang menyampaikan berita kepada Amir, yaitu kepada gubernur. Kami sedang duduk di dalam masjid dan orang-orang mengatakan orang ini yang biasa menyampaikan berita kepada Amir. Dia datang dan duduk dekat kami, maka Hudzaifah berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang suka melakukan namimah. Nah, ini adalah al-afah al-tasiyah, yaitu musibah yang ke-9 yang akan menimpa lisan kita ketika kita tidak bisa menjaga lisan kita dari perkara-perkara yang berbau maksiat. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ini adalah bagian yang kedua dari min afatil lisan. Semoga kita bisa menjaga diri kita dari musibah-musibah ini sedikit demi sedikit, apalagi kita berada di bulan suci Ramadan, dan semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk mengarahkan lisan kita senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.